Alhamdulillah, dan patutlah kita berselawat kepada Rasulullah dengan lantunan Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. yang kita muliakan Al-Mukarram Syekhul Kiram Al-Muhtaram Abah selaku pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Subulur Rahmah beserta keluarga, Dewan Hakim yang mulia, yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di zaman era globalisasi, transisi dan informasi ini, dengan jarak di antara negara yang sangat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di belahan negara sana, di kota, bahkan sampai ke pelosok desa. Mengapa demikian hadirin? Karena keilmuan manusia semakin meningkat sesuai dengan zamannya, dengan menciptakan alat komunikasi yang canggih dan hebat, hingga kita dapat mengetahui informasi dengan cepat, mendapatkan suatu berita benar ataupun tidak tentunya tidak terlepas dari ungkapan ataupun tulisan, baik dengan cara bertatap muka ataupun dengan cara sosial media. Maka perlu kita ketahui hadirin, alat komunikasi sang pembawa berita itu dapat membawa dampak positif di samping dampak negatif. Oleh karena itu, izinkan kami membawakan syaraan Al-Quran. Maghrib mengaji jadi ghaliban, Aghnam Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami membawakan syarahan, moga hadirin aduhai sayang jadi terkesan. Judul Pandangan Islam menyikapi berita hoax dalam perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka perhatikanlah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayuhal mustami'in, ayuhal mustami'at, wa la fadilatil hukamah al-hijzah. Muhammad Quraisy di dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenan dengan kasus Walid ibn Uqbah yang ditugaskan memungut zakat dari Bani Mustalik. Mendengar kedatangan utusan dari Madinah tersebut, mereka berduyun-duyun keluar rumah untuk menyambutnya sambil membawakan sedekah mereka. Melihat hal tersebut, Walid curiga dan menduga bahwasannya mereka akan menyerangnya. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, lalu mengutuskan seseorang untuk menyelidikinya apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata masyarakat perkampungan dari Bani Mustalik taat mengamalkan ajaran Islam dan tidak ada yang menolak kewajiban zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini adalah pembohongan atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, antara lain Kita tidak boleh dengan mentah-mentah informasi yang diragukan kejujurannya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Buya Hamka menuliskan dalam tafsirnya bahwa seorang muslim tidak boleh menerima begitu saja informasi dan langsung meyakininya tanpa pertimbangan ilmu. Perbuatan tersebut menyebabkan masalah kelak di akhirat, kelak pendengaran, penglihatan, dan nurani akan menjadi saksi atas kecerobohan itu. Karena itu, kata sang Buya Hamka, hindari menjadi orang takut, yakni mengikuti informasi tanpa klarifikasi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka terhadap orang penerima informasi dan langsung meyakininya tanpa pertimbangan, sebagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 15 sebagai berikut. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بأفواهكم ما ليس له به علم وتحسب له عينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulut apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggap sesuatu yang remeh, padahal dia di sisi Allah adalah masalah yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayuhal mustami'in, Ayuhal mustami'at wa la fadilatil hukamah asyhada. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang dituliskan oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, menjelaskan bahwa ayat ini turun memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali memandang berita yang bohong yang dianggap kecil dan remeh. ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah yang serius terkait dengan penyebab berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Hadirin, para produser hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, Allah antar umat beragama juga ingkren, umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19. Mereka tega memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasi. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karena itu, kita harus bertindak, Kita harus bergerak, Tidak boleh berpangku tangan. kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? hadirin yang berbahagia. Kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita, di antaranya Yang pertama, hoax yang terkait politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Dewan Hakim yang mulia, yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mungkin hanya inilah sarahan kami dengan kesimpulan yang pertama, dengan menyebarkan berita hoax dapat menimbulkan perkara yang besar yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua, kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang diragukan kejujurannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi